Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anakku? Kabar mulai ya. Ya, alhamdulillah. Sekarang kita masuk ke pembelajaran bab ke-9. Bab 9 kemarin udah mengerjakan tadrib ya. Tadrib latihan bab 9. Semua videonya nyusul. Ya, sekarang kita masuk ke pembelajaran bab 9. Kali ini Bapak akan membahas bab 9 tentang memahami doa sebelum dan sesudah wudhu. Ya, kita mulai dari halaman 68 dari bab awal. Nah, di bawah kemarin udah ada biasa tuh. Mari menulis. Ya, tugas mari menulis. Emang tugasnya nggak dikumpulin, tapi untuk latihan anak-anak kelas 2 semuanya. Nah, di mari menulis kali ini di bab 9 itu tulisannya at-tuhuru syatrul imani. Nah, kesucian itu sebagian daripada iman. Artinya itu. Ya, udah pada nulis semuanya ya. Ya. Oke. Kita masuk langsung ke pembahasan. Sini ada 2 pembahasan, yang A dan B. Yang A pertama mengenal doa sebelum dan sesudah wudhu. Yang B terbiasa berwudhu. Doa dan tata cara wudhu. Mengenal dan menghafal doa wudhu, kemudian terbiasa wudhu, dan mengenal rukun, sunnah, dan batal wudhu. Ini ada cerita nih tentang Aska dan Andi. Aska dan Andi adalah 2 bersaudara. Jadi adik kakak nih Aska sama Andi. Aska kakaknya, sedangkan Andi adiknya. Aska kelas 2 SD dan Andi kelas 1 SD. Sini pada hari libur biasanya ayah mengajak Aska dan Andi pergi ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Aska dan Andi sangat senang karena suasana masjid sangat ramai. Nah, banyak anak-anak lain juga yang ikut sholat berjamaah. Nah, sesampainya di masjid, ayahnya siapa? Ayahnya Aska sama Andi nggak langsung mengajak Aska sama Andi masuk ke dalam masjid, tapi ayah mengajak mereka terlebih dahulu untuk berwudu. Di tempat wudu banyak orang yang sedang berwudu, jadi nggak cuma Aska sama Andi sama ayahnya, tapi masih banyak jamaah yang sedang berwudu. Tiba-tiba Aska mengikuti gerakan orang di sampingnya yang sedang membasuh muka. Ayah memperhatikan Aska dan tersenyum padanya. Kemudian ayah menjelaskan bahwa berwudu itu ada tata caranya dan harus mengikuti urutan yang benar. Jadi berwudu itu ada nomor 1 sampai nomor terakhirnya. Jadi nggak asal gitu ya. Itu maksud ayah. Ayah jelasin bahwa berwudu itu ada tata caranya, ada urutannya itu. Nah, itu mungkin sedikit cerita tentang Aska dan Andi, juga ayahnya yang ke masjid kemudian berwudu dulu. Nah, oke, kita masuk ke materinya. Oh, belum, masih ada belakangnya nih. Kemudian lalu ayah pun mengajak Aska dan Andi untuk mengikuti ayah melakukan wudu dengan benar. Jadi ayah ngajak Aska sama Andi nih, suruh liatin cara wudunya. Dimulai dari membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mencuci kedua tangan sampai semua urutan wudhu selesai dilaksanakan dengan tertib. Nah, di
itu Aska mandi memperhatikan cara ayah berwudu, sekaligus ayah menjelaskan tata cara berwudu yang benar sesuai tertib wudu. Gitu. Baru nih kita masuk ke bagian A, mengenal doa sebelum dan sesudah wudu. Pertama, ada doa sebelum wudu. Awali wudu dengan membaca basmalah. Apa basmalah? Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, bisa juga ditambahkan bacaan berikutnya. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air untuk bersuci. Nah, itu doa sebelum wudu. Baca basmalah sama baca hamdalah tadi. Hamdalahnya ditambahin alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air untuk bersuci. Oke, itu doa sebelum wudu. Yang kedua, doa sesudah berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, yang artinya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, zat yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Allahumma ja'alni minat tawabina. Allahumma ja'alni minat tawabina. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikanlah aku golongan orang yang suci. Suci apa? Badan dan jiwanya. Wa ja'alni min ibadikas sholihin. Dan jadikanlah aku termasuk golongan hambamu yang soleh. Nah, itu doa sesudah wudu. Nah, kira-kira udah pada hafal belum nih doa sebelum dan sesudah wudu? Nah, mulai dari sekarang kita hafalin, kita praktekkan ketika akan berwudu. Sebelum wudu kita baca basmalah, alhamdulillah, ya minimal basmalah ya. Sesudah wudu kita baca doa ini, doa sesudah wudu tadi. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, biasain juga baca doanya madep mana? Madep kiblat. Ya. Tuh. Nanti diapalin nih ya, doa sebelum sama sesudah wudu, supaya kita bisa praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang B, terbiasa berwudu. Nih, kita awalin dengan pengertian berwudu. Apa sih berwudu? Wudu berarti mensucikan diri dari hadas kecil dengan air, membasuh anggota tubuh sebelum melaksanakan sholat. Jadi wudu itu artinya mensucikan diri dari hadas kecil. Ya, kalau hadas besar pakainya mandi, kalau hadas kecil pakainya wudu. Nah, dengan membasuh anggota tubuh sebelum melaksanakan sholat. Nah, jadi wudu itu untuk sholat. Jadi kalau sholat nggak wudu, sholatnya nggak sah karena belum suci dari hadas kecil. Ya. Itu pengertian dari berwudu. Orang Islam harus bisa berwudu. Nah, nih yang tadi dibilang bahwa wudu itu wajib dilaksanakan. Kenapa wajib? Karena sholatnya wajib, ya. Gitu.
Kalau kita mau sholat, kita harus wudhu terlebih dahulu. Makanya orang Islam harus bisa berwudhu, gitu. Wajib bisa berwudhu. Gitu. Sini ada hitam nih di warna biru sebelah kanan. Orang yang sering berwudhu kelak di surga mukanya akan bercahaya. Orang yang sering berwudhu nanti di surga mukanya bercahaya. Nah, sebenarnya di dunia juga kelihatan orang yang sering wudhu sama enggak, ya. Mukanya lebih cerah karena dia sering berwudhu, lebih-lebih dawamul wudhu. Ya. Jadi wudhunya enggak putus-putus, selalu dalam keadaan suci. Ketika ia batal, ia wudhu lagi. Tuh. Ini kucing lagi. Nah. Kemudian masuk pertama, rukun wudhu. Apa rukun wudhu? Tata cara berwudhu adalah yang pertama, niat berwudhu. Niat wudhu dibaca bersamaan membasuh muka. Yang pertama rukun wudhu yaitu niat. Niat apa? Niat wudhu. Apa niatnya? Nawaitul wudhu'a lirraf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Nawaitul wudhu'a lirraf'il hadatsil asghari fardhon lillahi ta'ala. Apa artinya? Artinya yaitu saya niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Itu artinya. Nah, kapan sih niatnya? Nah, apakah sebelum wudhu? Apakah sesudah wudhu? Nah, enggak. Niatnya itu bersamaan atau berbarengan ketika yang B nih, membasuh muka sambil membaca niat wudhu di dalam hati. Jadi ketika kita membasuh muka, itu baru kita niat wudhu. Niat yang mana? Yang tadi. Tapi ingat, niat itu adanya di dalam hati di sini, ya. Jadi kita baca sambil dalam hati kita melafalkan. Itu baca nawaitul wudhu'a lirraf'il hadasil asghar fardhon lillahi ta'ala. Atau pakai bahasa Indonesia, aku niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jadi ketika membasuh muka nih, jadi ketika nadain air nih gini, ya, air, kemudian ketika sampai sini airnya baru kita niat. Tuh, semuanya nih. Jadi dari ujung rambut nih awal sampai dagu, ya, kemudian dari kuping kanan ke kuping kiri, jadi semuanya rata. Tuh, jadi ketika air pertama yang menyentuh bagian muka dari atas tuh, baru kita mulai niat nawaitul wudhu'a lirraf'il hadasil asghar lillahi ta'ala. Aku niat berwudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh juga pakai bahasa Arab. Intinya di dalam hati, karena niat itu adanya di dalam hati. Tuh. Jadi niat wudhu itu adanya pada saat membasuh muka. Kemudian yang kedua rukunnya, membasuh tangan sampai siku, ya, dari tangan nih, tuh, ujung jari sampai siku, sampai sini nih, siku. Lebih indah sampai sini biar aman ya. Jadi dari sini sampai sini, tuh, rukun yang ketiga. Yang keempat, yang D, mengusap sebagian rambut atau kepala. Nah, air kita usap di kepala kita, tuh. Boleh dikit aja, boleh juga semuanya, ya. Intinya diusap, airnya pakai rambut, rambutnya pakai air. Tuh. Yang kelima, yang E, mencuci kedua kaki sampai mata kaki. Jadi sama dari ujung jari-jari kaki sampai mata kaki. Gitu. Yang keenam, yaitu tertib. Apa sih tertib? Tertib itu yaitu berurutan. Nanti ada urutannya, ya. Itu rukun-rukun wudhu. Kemudian yang kedua, sunnah-sunnah wudhu. Apa aja nih? Selain rukun wudhu, ada juga sunnah wudhu. Nah, sunnah lebih baik dilakukan, tetapi jika tidak bisa, tidak mengapa. Nah,
kita dibiasain kalau wudhu itu lengkap ya. Nggak cuma rukun, sunnah juga kita lakuin ya, biar dapat pahalanya, karena dalam wudhu juga ada sunnahnya. Itu apa aja sunnah wudhu? Yang pertama membaca basmalah. Nah tadi doa sebelum berwudhu, nah itu tuh sunnah tuh, kita baca basmalah. Yang kedua membasuh kedua telapak tangan ya, bismillahirrahmanirrahim, telapak tangan kita basuh pakai air, itu sunnah. Yang ketiga menggosok gigi, gosok gigi dulu kalau udah siwak ya, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Berkumur-kumur. Biasa tuh habis kita cuci telapak tangan, kita masukin air ke mulut, kita kumur-kumur, nah itu sunnah. Yang kelima menghirup dan menghembuskan air dari hidung. Apa sih itu? Pas habis kumur-kumur kita masukin air ke hidung tuh, jangan cuma gini doang basuh hidung ya, tapi masukin juga airnya. Nah masukin air ke hidung itu namanya istinsyak. Jadi air kita hirup dikit, nah ntar kita keluarin lagi, kita hembusin lagi dari hidung airnya. Nah menghembuskan air dari hidung itu namanya istinsar. Jadi ada istinsyak, ada istinsar. Memasukkan air ke hidung, ada juga menghembuskan air dari hidung. Itu yang kelima sunnahnya. Yang keenam apa? Mengusap kedua telinga. Nih telinga ya, itu habis rambut ya, habis rambut telinga. Kemudian yang ketujuh, semua basuhan diulang 3 kali. Apa nih? Jadi tiap kita cuci tangan, kemudian wudhu kita kumur-kumur, nah itu bilangannya 3 kali. Kumur-kumur 3 kali, terus masukin air ke hidung, ngeluarin 3 kali, kemudian membasuh muka 3 kali ya. Nah itu yang 3 kali itu namanya sunnah. Meskipun 1 kali boleh ya, tapi kalau kita mau dapat sunnahnya, kita harus 3 kali tuh, biar dapat sunnahnya. Yang ke-8 mendahulukan anggota badan yang kanan. Misalnya tangan kan ada 2, ada kanan ada kiri. Yang kanan dulu kita basuh 3 kali, baru yang kiri tuh, mendahulukan yang kanan, sunnah. Yang ke-8. Yang ke-9 menyela-nyela antara jari tangan dan antar jari kaki. Jadi ketika kita membasuh tangan ya, tuh air kan kita gini rapi di sela-sela, atau mau sela-sela duluan nggak apa-apa. Jadi airnya kita masukin di sela-sela jari-jari kita tuh. Itu sunnah. Bukan cuma tangan, di kaki juga. Kaki kan punya jari-jari tuh, di sela-sela juga pakai tangan, jangan pakai kaki. Kalau kaki ketemu kaki susah nanti ya, ntar jatuh tuh. Yang ke-10 sunnahnya apa? Berdoa sesudah wudhu. Itu sunnah yang ke-10. Apa doanya tadi? Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Itu doa berwudu, itu masuknya sunnah. Nah, itu sunnah yang ke-10. Yang ketiga nih, apa? Batalnya wudu. Jadi kalau kita wudu bisa batal juga ya. Makanya ada memperbarui wudu gitu. Apa sih batalnya wudu yang menyebabkan tuh apa aja? Pertama, buang air kecil, batal. Kedua, buang air besar, apalagi batal. Ketiga, keluar angin dari dubur. Apa nih? Keluar angin, kentut ya. Kentut, batal. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Tuh, kalau kita memegang kemaluan kita batal juga kalau pakai telapak tangan. Mana telapak tangan nih? Yang putih telapak tangan ya. Tuh, kalau kita sentuh pakai ini batal, kita harus ngulang wudunya. Tapi kalau ini enggak. Nah, ini punggung tangan. Kalau ini telapak tangan yang putih ya. Yang kelima apa? Hilang akal. Hilang akal gimana? Tertidur. Nah, kalau kita ketiduran
tapi tidurnya tidur yang rebahan ya, atau tengkurap tuh, itu batal, bisa menyebabkan wudhu kita batal. Atau gila gitu, kalau kita gila tiba-tiba batal juga karena kita hilang akal. Nah tapi kalau tidurnya duduk gini, nih, duduk sila, nah itu nggak batal karena bagian belakang kita nih, bokong kita itu nyentuh dengan yang kita dudukin ya, jadi nggak memungkinkan untuk angin keluar dari situ. Tapi kalau kita gini miring-miring, nah bisa batal. Apalagi kalau kita tiduran itu rebahan, bisa batal. Makanya harus apa? Ngulang wudhu supaya kita suci lagi. Itu. Ini tentang wudhu. Nah, taruh sebelum itu, air untuk wudhu harus air yang suci, mensucikan. Tuh. Airnya harus suci, harus bersih. Nggak cukup bersih tapi suci. Nggak cukup suci tapi juga mensucikan. Jadi bisa dipakai untuk toharoh atau bersuci. Contohnya apa nih? Air yang suci dan mensucikan. Yang pertama air sungai. Ya, air sungai yang jernih, jangan air kali ya. Kalau kali udah ketahuan baunya, kotornya, nggak bisa. Kemudian air sumur, ya. Air sumur yang masih punya sumur ada nggak? Udah jarang ya. Kemudian air danau bisa, air laut bisa, mata air bisa juga. Kemudian air hujan, air apalagi, embun kalau adanya pagi-pagi doang tuh embun, udah susah sekarang karena tanamannya jarang, di daun-daun kita kumpulin tuh bisa dibuat berwudu. Kemudian ada lagi air ledeng atau air pam ya. Air sanyo, air toren tuh. Nah itu yang dinamakan contoh-contoh air yang suci, mensucikan. Intinya air yang mencukupi ukuran 2 kulah. Tuh. 2 kulah itu semana? Ukuran bak ya, bak mandi. Kalau orang-orang dulu tuh bak mandinya gede-gede. Kalau sekarang kan ember ya, ember kecil. Tuh, nggak mencukupi 2 kulah. Tapi yang mencukupi 2 kulah tuh yang bak mandinya gede, ukuran 60 cm tuh, lebar sama panjang ya. Itu yang 2 kulah. Nah, nanti sebenarnya nih berwudu nanti diajarin lagi lebih jelas di pelajaran fikih kelas 4 apa enggak kelas 3 ya, kelas 4 kalau nggak salah, fikih. Nanti ada bab tentang bersuci ya, salah satunya berwudu, itu lebih jelas lagi. Ini kita untuk pengenalan ya, pengenalan dan praktek. Nanti untuk lebih jelasnya lagi ada di pelajaran fikih kelas 4 kalau nggak salah ya. Intinya itu. Nah ini ada amaliyah. Nanti lakukan tata cara berwudu dengan tertib. Nah tertib tuh tadi belum jelasin. Tertib tuh gimana? Tertib itu sesuai aturan. Dari mulai doa sebelum wudu, kita masukin sunahnya ya. Doa sebelum wudu baca basmalah, baca alhamdulillah tadi. Kemudian kita cuci tangan, telapak tangan dicuci. Habis telapak tangan kita kumur-kumur 3 kali. Habis itu hidung, istimsyak sama istinsar, masukin air ke dalam hidung, keluarin 3 kali. Kemudian baru muka ya. Muka berapa kali? 3 kali. Jangan lupa ketika membasuh muka pada air pertama, basuhan pertama itu kita niat berwudu. Apa niatnya tadi? Nawaitul wudu'a lirrafil hadasil asgori fardon lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu berbarengan dengan basuhan air pertama di muka. Itu yang paling penting, jangan lupa. Kemudian habis muka 3 kali itu tangan ya, dimulai dengan tangan mana? Tangan kanan.
Berapa kali? 3 kali. Termasuk menyela-nyela jari tangan. Nah, itu sunnah ya. Kemudian habis tangan apa? Rambut ya. Mengusap rambut. Kita usap rambut kita. Tuh. Ya. Berapa kali? 3 kali. Habis rambut, kuping. Ya. Kuping kanan dan kuping kiri 3 kali juga ya. Habis kuping baru kaki ya. Kaki dari jari-jari sampai mata kaki, itu ukuran kaki. Tangan juga tadi dari jari-jari sampai siku, lebihin dah ya biar aman. Itu habis kaki baru kita menghadap kiblat, lalu membaca doa berwudu. Tadi apa doanya? Doanya itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Nah, itu doa selesai wudu. Nah, jadi intinya mari nanti kita praktekkan berwudu ya, sebelum sholat utamanya ya. Intisarinya nih, sebelum melaksanakan sholat kita wajib berwudu terlebih dahulu. Tadi rukun wudu ada berapa? Ada 6. Niat membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap rambut sebagian, membasuh kaki, dan terakhir tertib. Nah, itu masuk rukun wudu. Berurutan itu masuk rukun wudu. Kemudian setelah wudu disunahkan untuk membaca doa ya. Nah, nanti diapalin doa-doa wudu, urutan wudu, rukun wudu sama sunnah wudu, kemudian dipraktekkan ya. Mungkin itu bahasan dari bab 9 tentang memahami doa sebelum dan sesudah berwudu. Ya, mungkin itu aja dari Pak Aufar. Semoga dapat dipahami dan dapat dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Ya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya.